pendukung NSGP. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa proyek ini adalah sebuah proyek yang luar biasa karena kita jarang banget melihat sebuah proyek yang tokennya belum listing, tapi dia sudah mampu menggandeng atau melakukan MOU kerjasama dengan 5 perusahaan yang lain. Yang pertama kita lihat ada AIMS, yang kedua Nextstop, yang ketiga Speak Out, yang keempat Green Pro Trust, yang kelima Asterion. Jadi 5 perusahaan ini semuanya berbeda berbeda latar belakang, berbeda ekosistem bisnis, jadi berbeda industri lah kalau misalnya dikatakan. Yang pertama adalah AIMS. AIMS adalah sebuah perusahaan developer untuk forex, developer trading forex, di mana dia telah beroperasi dari 2015 dan dia telah mensponsori 2 klub bola, Borussia Dortmund dari Jerman dan Tottenham Hotspur dari Inggris. Ini klub bola yang sangat besar dan juga Piala Asia AFC. Kalau misalnya klub bola sebelum mereka melakukan menerima sponsorship, mereka pasti akan melakukan filtering atau cek dan recheck apakah perusahaan MC ini bagus atau tidak untuk bekerja sama. Karena kalau enggak, maka nama klub bola sebesar mereka itu pasti akan tercoreng. Dan sama halnya dengan AIMS, kalau misalnya mereka ingin bekerja sama dengan NSGP, mereka pasti akan mengecek. Karena kan kita lihat NSGP ini adalah sebuah platform yang masih baru, tapi dari AIMS mampu melihat bahwa NSGP ini dari developernya oke, kemudian dari komunitasnya juga berkembang cukup pesat. Dan di sanalah AIMS melakukan kerjasama, sudah melakukan kontrak MOU, dan bahkan di event kemarin di Hanoi, di Halong City, di Vietnam itu dia melakukan event giveaway bagi-bagi sekitar 20 keping emas lebih. Yang kedua adalah Green Pro Trust. Green Pro Trust ini berbeda entitas juga, berbeda industri. Dia lebih ke arah seperti manajemen keuangan, lebih ke arah trust. Trust itu seperti warisan. Mungkin di Indonesia belum terlalu populer, tapi di luar negeri ini sangat populer untuk warisan, jadi skema warisan. Kemudian yang ketiga, juga berbeda industri, Nextstop. Nextstop ini adalah sebuah perusahaan untuk perusahaan travel yang melayani beberapa tujuan seperti di China, kemudian internasional seperti di Asia. Selain itu, dari layanan Nextstop juga ada seperti layanan event, kemudian pertunjukan, show, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah Speak Out. Speak Out ini juga berbeda industri. Speak Out ini lebih seperti seperti untuk penyedia layanan jaringan seluler atau jaringan data, di mana kita bisa pakai secara global. Dan yang kelima adalah Asterion. Asterion ini perusahaan Web3 di mana kita bisa membeli membeli aset digital melalui fiat ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada 5 perusahaan yang masing-masing semuanya berbeda entitas, berbeda industri yang mau bekerja sama dengan NSGP. Karena kenapa? Karena sebelum mereka melakukan kerjasama, mereka pasti cek dan recheck, mereka melakukan filtering apakah NSGP ini bagus, kemudian dari sisi apa? Dari sisi developer, kemudian dari sisi potensi ke depan, dari sisi komunitas, dan mereka semuanya melihat kalau NSGP ini oke. Dan ini kita sebenarnya sudah sangat bersyukur ya karena dari 5 perusahaan ini mereka semua membantu kita untuk memfilter sebelum kita masuk atau menjadi holder NSGP. Karena kadang kalau misalnya kita ditawari banyak proyek kripto, kadang kan kita nggak tahu developernya seberapa bagus, kemudian kantornya ada atau enggak. Nah, di sini kita lihat kita sangat dibantu oleh 5 perusahaan, 5 entitas yang telah bekerja sama dengan NSGP. Kemudian di sini kita lihat untuk event-event, untuk kunjungan ke kantor juga semuanya ada karena telah dikunjungi lebih dari 2.500 orang, 2.500 orang dari Indonesia, Filipina, dari Vietnam, dan dari lain-lainnya. Kita lihat untuk foto-fotonya semuanya berbeda, juga. Dan ini untuk orang-orangnya ya. Jadi di sini ada Wen yang tadi ada di gambar kartunya. Jadi untuk developernya semuanya jelas dan kita bisa berkomunikasi, bisa ngomong, bisa ketemu. Nah ini teman-teman silakan untuk media sosial resmi dari
NSGP, saya kasih waktu sekitar 10 detik, ada Telegram, ada Instagram, ada X atau Twitter, kemudian ada saluran resmi WhatsApp. Jadi untuk informasi-informasi detail untuk perkembangan yang ada di NSGP, kita akan lakukan informasi secara one way melalui channel-channel sosial media ini seperti Telegram, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Silakan teman-teman kalau misalnya bingung bisa difoto dulu atau di screenshot atau misalnya tinggal foto dulu nanti baru teman-teman bisa scan ya. Saya kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi teman-teman bisa foto dulu atau screenshot nanti baru scan-nya. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman udah lihat bagaimana bagusnya dari NSGP ini, kalau sekarang adalah caranya kalau misalnya mau jadi holder NSGP ini bagaimana sih? Karena kan kadang teman-teman lihat ada banyak banget tawaran proyek-proyek kripto di luaran, baik itu seperti token presale atau misalnya ada koin-koin yang misalnya kita beli atau koin micin kan banyak banget yang kan kita nggak tahu dan kadang kita pun berani masuk misalnya ada teman beli koin X misalnya harganya naik lagi pentung hijau kemudian kita beli misalnya harganya $1. Tapi apakah itu menjamin kalau harganya itu naik? Kadang kita berani masuk sampai 5 juta, 10 juta, atau banyak banget. Tapi kadang itu pun, sekalipun koin itu udah listing atau udah terkenal banget, ataupun misalnya listing di Binance, apakah menjamin kita akan cuan atau kita akan profit? Belum tentu. Dan di sini teman-teman, sebenarnya di dunia kripto itu ada tiga fase untuk masuk ya. Karena yang paling penting di dunia kripto adalah tahu kapan masuknya, jadi tahu kapan masuknya dan tahu kapan keluarnya. Dan ada tiga fase. Yang pertama adalah fase pre-sale, di mana koin itu belum listing. Yang kedua pada saat listing. Pada saat listing itu kadang kita lihat kalau koin baru listing itu kadang mereka rame-rame seperti ini ya, seperti FOMO. Jadi biasanya pentung hijau atau misalnya gambarnya grafiknya hijau, rame banget. Kemudian habis itu orang-orang pada TP atau pada take profit. Dan yang fase ketiga, koin-koin yang udah listing, seperti kalau kita lihat banyak banget di exchanger, di untung pada saat teman-teman masuk, di mana token itu berada pada saat pre-sale, seperti NSGP ini. Jadi untuk NSGP ini kita sangat beruntung karena NSGP ini saat ini berada di fase pre-sale, di mana kita membeli project energi atau membeli project energi ini dengan harga pre-sale. Karena kalau misalnya harga listing, bedanya apa sih kalau harga listing? Kalau listing itu ya misalnya kayak kita beli doge, beli satu doge ya dapatnya satu doge misalnya. Kemudian misalnya beli 100 Shiba atau 100 Shiba ya dapatnya 100 Shiba. Kalau misalnya beli 100 apa ya 100 PEP ya dapatnya 100 PP seperti itu ya. Kalau misalnya presale ini harganya masih di bawah, masih spesial banget, dan kemudian nanti ada penjelasan di mana kita bisa meng-unlock 3 cycle. Nah, di sini ada 3 token, BNSG, NSG, dan NST, seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk skemanya bagaimana? Ini yang penjelasan yang tadi untuk ini ya, untuk tokenomics, karena tadi udah jelaskan, saya skip. Yang paling penting adalah caranya. Karena di sini sudah memasuki industri Web3, maka di sini teman-teman untuk belinya wajib menggunakan wallet DFPP seperti Trust Wallet atau Token Pocket, karena ini sudah menggunakan Web3. Jadi teman-teman, apakah belinya menggunakan seperti mata uang fiat seperti rupiah atau seperti GoPay, ShopeePay, enggak. Di sini kita teman-teman menggunakan aset digital seperti USDT, tapi teman-teman pertama syaratnya wajib install wallet DFPP seperti Trust Wallet atau Token Pocket itu di Play Store atau di iOS ada dan installnya gratis. Kemudian teman-teman buka wallet dengan jaringan Binance Smart Chain, BSC atau BIP20. Teman-teman ingat wajib untuk simpan 12 rasanya dan jangan dikasih tahu siapapun termasuk pengundangnya. Kemudian setelah itu, teman-teman kan punya wallet, teman-teman tinggal minta ke pengundangnya masing-masing untuk alamat NSG Hub untuk ini ya, untuk link referral NSG Hub masing-masing. Karena teman-teman buka nsghub.com itu di wallet Web3, di browser, di DAPP. Kemudian setelah teman-teman sudah memiliki akun, setelah memiliki link dari temannya atau dari pengundangnya. Nah, teman-teman di sini skemanya adalah membeli token presale. Contohnya
Jadi di sini wajib deposit, tapi depositnya berapa? Nah, di sini dari developer dia tidak mencari seperti whale, misalnya ada 5 orang yang deposit 5 juta dolar atau 10 juta dolar atau katakan 5 orang yang deposit 50 miliar masing-masing. Karena kenapa? Karena kalau seperti itu tidak akan sehat untuk ekosistem, tidak akan sehat untuk ekosistem NSGP. Karena kalau misalnya ada 5 orang yang masuk masing-masing 50 miliar, maka itu tidak akan sehat. Karena kenapa? Karena 5 orang ini akan menguasai, mengontrol market dari energi. Jadi dari yang developer cari, teman-teman nggak perlu sampai misalnya jual rumah, atau misalnya jual sawah, atau sampai jual mobil, atau bagaimana. Teman-teman tinggal deposit semampunya, karena dari developer dia mencari wallet holder sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya teman-teman mampu masuk 100 dolar atau 200 dolar, 500, 1000 atau 5.000 is okay. Atau misalnya di bawah itu 50 nggak apa-apa. Karena kenapa? Yang dicari dari developer adalah wallet holder sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalnya tercapai sampai 1 juta holder, maka itu akan jauh lebih sehat bagi ekosistem. Karena dari mulut ke mulut, kemudian dari komunitas akan berkembang lebih sehat daripada secara volume tercapai misalnya 250 miliar, tapi hanya ada 5 orang. 5 orang ini masing-masing will. Apakah untuk energinya akan bisa berkembang? Tentu tidak. Jadi dari developer teman-teman di sini cukup misalnya kalau misalnya ada temannya yang daripada dia beli koin A, koin micin A, B, C, atau ngikuti FOMO, apalagi sekarang market lagi rebound, kemudian ngikuti FOMO, tapi kemudian habis beli kemudian nyantol atau gimana. Nah, teman-teman kenapa nggak sisihkan atau diversifikasi aset ke NSG? Teman-teman bisa nyoba NSG ini dengan berapapun ya, karena kan kadang kita kalau misalnya beli koin micin aja berani masuk 1 juta atau misalnya 2 juta atau 5 juta, kemudian harga turun kita hold, biarin aja. Jadi kita itu kadang apa ya, kalau misalnya terkena FOMO, kemudian ada barang misalnya lagi token lagi hijau, kita ikut-ikutan beli, kemudian orang-orang udah pada TP, nah kemudian kita hold karena kita masih nunggu ya, kalau kita jual kita rugi atau gimana. Nah di sini ada penawaran yang luar biasa karena kita masih berada di fase pre-sale di mana harganya masih sangat murah, berada di 0,121 sen atau 0,12 sen ya. Jadi kita deposit, contohnya kita ambil contoh 102 dolar. Kenapa saya ambil contoh 102 dolar? Karena di sini akan ada transaction fee 2%. Jadi kalau misalnya teman-teman deposit 102 dolar, 2 dolarnya akan terkena untuk transaction fee. Jadi untuk 100 dolarnya akan diberikan BNSG. Diberikan BNSG berapa? BNSG akan diberikan seharga dengan harga terkini. Harga terkini adalah 0,12. Satu, jadi tinggal dibagi. Teman-teman tinggal bagi untuk ini ya, untuk 100 dolar dibagi dengan 0,121, dapatnya berapa? Kita hitung. Kalkulator. 100 dibagi 0,121. Teman-teman akan mendapatkan 826 BNSG, bisa dicatat. Jadi dari 100 dolar, 102 dolar, 102 USD, teman-teman akan mendapatkan 826 BNSG. Nah, BNSG ini teman-teman tidak bisa swap kembali ke USDT, tapi teman-teman wajib forge atau wajib minting atau burn untuk unlock, untuk membuka 3 cycle NSG. Jadi tinggal dikali 3. Jadi dari 826 akan membuka 3 cycle NSG, yaitu 2.478 NSG. Jadi dari wallet teman-teman itu akan memiliki 2.478 NSG, di mana NSG-nya ini akan dibagikan atau didistribusikan selama berapa lama? Paling cepat, selama paling cepat itu 106 hari, kalau misalnya teman-teman tidak klaim, dan paling lama itu 375 hari. Kok bisa? Ini dengan catatan kalau teman-teman tidak melakukan pengembangan komunitas ya. Kok bisa? Karena untuk distribusi akan didistribusikan secara harian mulai dari 0,8%. Kemudian kalau misalnya teman-teman tidak klaim, besoknya akan menjadi 0,81. Hari berikutnya akan bertambah 0,01, yaitu 0,82%, 0,83. Tapi misalnya begitu teman-teman klaim, itu akan kembali lagi ke awal, ke 0,8%-nya. Di sana karena
pada saat ngeklaim akan kembali lagi ke 0,8, di sana akan terjadi perlambatan. Jadi kalau misalnya teman-teman hold, kemudian tidak klaim itu dalam waktu 106 hari akan tercapai semua ini ya, semua unlock untuk 3 cycle. 3 cycle yaitu teman-teman akan memiliki 2.478 NSG. Nah, ini untuk gambaran peningkatan kumulatif output sempurna. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya teman-teman deposit tadi, dalam waktu 30 hari akan tercapai 32% dari balik modal break even point. Dalam waktu 66 hari akan mencapai break even point kalau misalnya teman-teman tidak melakukan klaim. Dan dalam waktu 106 hari, teman-teman akan tercapai 300% atau 3 cycle lengkap ya. Jadi 3 cycle lengkap dalam waktu 106 hari. Kenapa bisa kita dapat 3 cycle? Karena ini masih harga pre-sale, karena ini masih di fase pre-sale. Jadi ini adalah sebuah keuntungan momentum yang bagus kalau misalnya kita membeli token di harga pre-sale itu banyak banget seperti promo-promo atau seperti ini ya, seperti insentif seperti saat ini, termasuk yang seperti promo untuk trip ke Hong Kong tadi yang sempat saya jelaskan. Jadi kalau misalnya udah listing itu biasanya teman kalau misalnya beli koin lain yang udah listing, misalnya beli 10 doge ya dapatnya 10 doge, nggak mungkin misalnya kita beli 10 doge dapatnya kemudian 30 doge, atau misalnya kita beli seperti apa ya, kita beli 10 Ripple atau XRP kemudian kita minta ke exchange-nya, ini 10 Ripple saya minta dong 30 Ripple, ya nggak mungkin. Tapi biasanya kalau di waktu masa-masa pre-sale seperti saat ini, nah itu banyak banget project-project yang melakukan ini ya, melakukan insentif. Nah, kemudian untuk di bawahnya 125 hari itu kalau misalnya teman-teman melakukan klaim setiap harinya, itu akan mencapai break even point dalam waktu 125 hari dan akan mencapai kuota penuh 3 cycle itu 375 hari. Jadi di sini perhitungan gambaran ke sebelah kanan, kalau misalnya teman-teman melakukan deposit 1000 USDT pada harga 0,1 sen, katakan di bulan Februari akhir, misalnya harganya masih 0,1 sen. Karena teman-teman ingat, saat ini harga udah naik 0,121, jadi kalau misalnya teman-teman tunda, ini misalnya teman-teman udah dengar untuk project energi bulan Februari di harga 0,1, tapi karena teman-teman pikir, ini project jangan-jangan sama seperti yang lain, atau misalnya project kapan sih, ini nggak jelas atau gimana. Tapi teman-teman malah milih beli project apa, beli koin A, koin B, koin C, koin meme token, kemudian koin micin, yang lain-lainnya teman-teman berani beli misalnya 5 juta, 10 juta, kemudian apa? Kemudian nyangkut, kemudian lagi turun, nyangkut, kemudian ya apakah itu menjamin profit? Belum tentu, tapi teman-teman ditawar ini, kemudian teman-teman nunggu, kemudian teman-teman lihat lagi, datang lagi di bulan Mei, tapi harganya udah naik 0,121, di mana teman-teman udah kehilangan potensi nilai 21%. Dan apakah kalau misalnya teman-teman masih tunggu, kemudian teman-teman nanti kembali di bulan Juni, di bulan Juli, apakah harganya akan tetap 0,121? Belum tentu teman-teman. Bisa jadi harganya semakin naik. Karena di sini komunitas semakin berkembang, bahkan berkembang ke beberapa negara baru ya. Nah, kembali ke sini, kalau misalnya teman-teman beli 1000 USDT, di harga 0,1 akan mendapatkan 10.000 NSG. 10.000 BNSG. 10.000 BNSG itu tadi kan ketika di burn akan membuka unlock sampai 3 cycle atau 30.000 NSG. Nah, untuk distribusinya di hari ke-30 ini dengan catatan teman-teman tidak melakukan klaim. Di hari 30 9.200 NSG. Di hari ke-90 20.000 NSG, dan di hari ke-106 komplit menerima semua alokasi 3 cycle yaitu 30.000 NSG. Nah, sekarang tinggal dilihat nilai aset digitalnya. Kalau misalnya harganya sama 0,1, 30.000 NSG itu akan setara dengan 3.000 USDT. Kalau misalnya jelek-jelek harganya turun 0,05 dari 10.000 NSG, itu masih setara dengan 1.500, padahal modal kita di awal 1.000 USDT. Jadi kalau misalnya harga turun 50%, USDT itu masih setara dengan 1.500, jadi masih bertahan. Apalagi kalau misalnya KNG ini
naik menjadi $1, ketika listing naik menjadi $1. Nah, itu teman-teman bisa lihat, bayangkan semuanya bisa dapat jackpot yang luar biasa ya. Dapat jackpot yang luar biasa karena aset digital Anda sekarang setara dengan 30.000 USDT. Dan apakah ini hal yang mustahil di dunia kripto itu? Udah biasa banget ya, ada misalnya, karena saya tahu sendiri banyak teman-teman yang misalnya dari dia hold coin kemudian naik sampai 10x, 20x, 30x dan lain-lainnya. Jadi di sini teman-teman lihat untuk potensi keuntungannya jauh lebih besar daripada resiko yang ada ya. Nah, jadi itu untuk teman-teman yang menjadi holder dari energi, bagaimana untuk ini ya, untuk untungnya, untuk potensinya. Dan kemudian yang ini untuk skema pengembangan komunitas, karena kita tahu kripto adalah komunitas. Di sini ada peringkat atau peringkat reward dari pengembang komunitas dari N1, N2, N3, N4, N5, N6. Syaratnya apa? Syaratnya untuk menjadi N1, kita memiliki 2 N0 dengan performa dengan grup sales 100.000 BNSG. Kalau N0 itu syaratnya apa? Cukup kayak ada 2 orang yang melakukan minting minimal 100 BNSG dan ini total grup sales 100.000 BNSG, kita akan naik menjadi N1. Kalau misalnya N2, kita memiliki grup sales 500.000 BNSG, kemudian kita wajib minting pribadi atau forge pribadi 10.000 BNSG. Kalau N3 1,5 juta, N4 5 juta, dan N5 15 juta, N6 50 juta BNSG. Dan di sini teman-teman lihat, oh kok kelihatannya susah, tapi kabar baiknya dalam waktu kurang dari 3 bulan sudah ada satu holder atau satu leader yang mencapai peringkat N5 dan ada 3 atau 4 yang sudah mencapai N4 ya. Jadi sudah ada satu leader kita yang sudah mencapai N5 dan ada 3 atau 4 yang sudah mencapai N4. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat apakah ini mustahil atau enggak, tapi teman-teman di sini lihat dari komunitas di Indonesia telah membuktikan sudah ada satu orang yang mencapai N5 dan sudah ada 3 atau 4 orang yang mencapai N4, belum lagi N3, N2. Jadi teman-teman di sini lihat ya, bukan hal yang mustahil. Kemudian kalau untuk tambahan bonusnya, kalau misalnya teman-teman melakukan pengembangan komunitas itu apa? Yang pertama di sini ada reward 10% berupa NST, jadi ini sekali saja. Jadi kalau misalnya contohnya si A, dia mengundang si B, maka untuk misalnya si B dia melakukan minting 10.000 atau $100, maka si A akan mendapatkan 10 ini ya, 10 USDT berupa NST. Yang kedua adalah akselerasi langsung bonus pencocokan. Jadi kalau misalnya dari si B itu mendapatkan berapa NSG per harinya, maka si A akan mendapatkan 10% dari apa yang didapat si B perharinya juga sampai full distribusi sampai dia mencapai 3 cycle NSG. Dan untuk bonus kedua sampai kelima ini bonusnya berupa NSG. Kemudian yang nomor 3 ini kalau misalnya kita mencapai peringkat, kita akan mendapat tambahan. N1 akan mendapat tambahan 10%, N2 akan mendapatkan 20% berupa NSG, N3 30%, N4 40%, N5 50%, dan N6 60%. Dan untuk bonus NSG ini 70% masuk ke dompet NSG, 20% ke global pool, 10% ke asuransi. Global pool untuk apa? Global pool ini untuk bonus nomor 5. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman biasa melakukan networking atau melakukan pengembangan komunitas, teman-teman kejar sampai N2, minimal N2. Karena kenapa? Dari N2 sampai N6, teman-teman akan dibagikan dari global pool ini berupa NSG. Jadi misalnya di hari ini ada 100.000 NSG yang dibagikan. Dari 100.000 itu, yang ke global pool ya, yang sudah masuk ke global pool 100.000 NSG, 30% atau 30.000 itu akan dibagikan ke jumlah N2 yang ada. Jadi teman-teman akan dapat bonus tambahan dari semua negara, dari semua komunitas NSG. Baik misalnya dari Eropa, atau misalnya dari Asia, atau misalnya dari yang dalam, kita tahu kadang dari mana. Tapi teman-teman akan percepatan tambahan income ya. Kalau N3 25% dibagi jumlah N3, N4 20%, N5 15%, dan N6 10%. Kemudian untuk nomor 4 ini kalau misalnya ada
peringkat yang sama akan tetap mendapatkan 10% dari income yang teman kita dapatkan. Seperti itu ya. Jadi kabar bagusnya berapa sih kalau misalnya potensi income dari N4 itu sekitar setara aset digitalnya setara dengan 1000 USD ya. Jadi untuk beberapa leader kita yang mencapai peringkat N4 itu sudah mencapai kurang lebih 1000 USD per hari berupa NSG. Dan itu luar biasa teman-teman, karena kan kita lihat di masa yang ekonomi mungkin yang lagi naik turun atau bagaimana, tapi di industri Web3 ini melalui Project NSGP ini banyak sekali teman-teman yang sangat tertolong dan mendapat income yang luar biasa, di mana income-nya udah berkali-kali dari ini ya, berkali-kali yang kita dapatkan kalau misalnya kita melakukan usaha real atau misalnya kita melakukan pekerjaan sehari-hari ya. Dan ini luar biasa, dan ini bisa terjadi ternyata karena di era digital di teknologi blockchain ya teman-teman. Mungkin sekian untuk penjelasan dari baik dari pengembangan komunitas dan dari cara menjadi holder untuk ini ya, menjadi holder NSG secara pasif. Saya akan buka Q&A, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa raise hand atau langsung ke chat. Kalau misalnya bingung atau bagaimana, atau misalnya ingin ditanyakan, di sini santai aja teman-teman, silakan kalau misalnya ada yang bingung, ingin ditanyakan bagaimana sih kalau misalnya mau jadi holder atau misalnya mau jadi komunitas, mau ngembangin komunitas, bagaimana, silakan teman-teman. Bisa di chat box. Dan mungkin ada, saya ulangin lagi untuk promo trip terbaru. Promo trip terbaru adalah ini ya, kita akan melakukan trip ke 3 negara, ke Hong Kong, Macau, dan ke Shenzhen, dengan syarat sampai terakhir tanggal 31 Mei mencapai jumlah omset komunitas di bawah kita 300.000 NSG, maka kita akan mendapatkan satu tiket. Dan kabar baiknya, dari 100 kota sudah tercapai 50. Jadi dari 100 kota sudah tercapai 50 holder yang eligible atau yang berhak untuk mendapatkan tiket ke Hong Kong, Macau, dan Shenzhen secara free. Oke, untuk ini ada dari Yudi untuk Indonesia, untuk legalitas kapan. Jadi sebenarnya untuk proyek kripto ini kan masih ini ya, kita masih di early stage, jadi kita masih di fase pre-sale. Saat ini masih lagi diurus, jadi kalau untuk di luar negeri, untuk entitasnya udah ada, karena kan dia punya kantor resmi di Malaysia. Kalau misalnya dia nggak ada legalitas di Malaysia, pasti kantornya akan ditutup. Dan untuk Indonesia lagi diurus, karena kan biasanya kita tahu banyak banget proyek-proyek kripto yang baru dan mereka pun memulai terlebih dahulu. Jadi seperti apa ya? Kadang seperti buah si malakama, tapi sambil berjalan seperti itu. Kemudian yang kedua dari Mas Irfan, bagaimana caranya kita yang muda dan simpel memberi pengertian tentang bisnis ini? Untuk Mas Irfan, kalau saya memberi penjelasan simpel ini ada sebuah proyek kripto di mana kita membeli proyek ini pada waktu pre-sale. Jadi ada kita beli proyek token pre-sale di mana harganya ini harga masih murah banget. Kalau misalnya seperti saham itu kita di harga ini ya, di harga pre-listing atau pre-IPO seperti itu. Di mana kalau misalnya harganya murah banget dan kita memiliki peluang jauh lebih tinggi daripada resiko yang ada. Karena selain dari harga yang murah, yang lebih murah, kemudian kan kita bisa mendapatkan insentif sampai 3 cycle. 3 cycle yang dari kita deposit itu kita mendapatkan 3 cycle NSG, kemudian dari company-nya bagaimana, dari developernya, kantornya gede, bagus, dan udah dikunjungi 2.500 orang lebih. Kemudian untuk komunitasnya dia udah ada lebih dari 12.000 wallet holder. Kemudian juga yang berikutnya ada ini, ada 5 perusahaan yang bekerja sama dengan NSGP sebelum dia listing. Jadi kayak biasanya kalau misalnya perusahaan itu
mau melakukan kerjasama, mereka pasti melakukan check and recheck, pasti melakukan ini ya, filtering terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk Ryuka, untuk menjadi holder, kalau menjadi holder apakah membuat komunitas yang luas? Kalau menjadi holder sih nggak perlu bikin komunitas sih, nggak ada masalah. Jadi menjadi holder seperti tadi, untuk Bro Ryuka ini tinggal perlu install aplikasi namanya DAPP atau Decentralized Wallet atau aplikasi wallet Web3 seperti Trust atau Token Pocket atau apapun yang bisa membuka wallet Binance Smart Chain, BSC atau BP20. Nah, itu install aplikasinya gratis. Walletnya kita juga bisa bukanya gratis. Kemudian nanti ada 12 frasa itu disimpan baik-baik, jangan disebarkan, jangan disebarkan ke siapa-siapa. Kemudian hubungin ke pengundangnya, minta linknya. Setelah minta linknya, nah itu tinggal ini ya. Jadi kalau udah buka wallet, hubungin ke pengundangnya, minta linknya, kemudian tinggal deposit dengan kemampuan masing-masing ya. Kalau misalnya mampu 5.000 USDT ya oke, kemudian 1.000 juga oke. Jadi apakah misalnya kita perlu sampai jual rumah, jual mobil, nggak perlu, karena seperti tadi yang dibilang dari developer, dia tidak mencari paus atau mencari whale yang misalnya masuk 5 miliar atau 10 miliar. Tapi dari developer dia lebih nyaman dan lebih sehat untuk komunitas, untuk ekosistem. Kalau misalnya ada 1 juta holder berbeda-beda, tapi misalnya masuknya kecil-kecil, misalnya cuma masuk 100, 200 sesuai USDT atau misalnya 1.000 atau 2.000 sesuai dengan kemampuan masing-masing, it's okay, nggak ada masalah. Karena akan jauh lebih sehat kalau misalnya kita lebih banyak holder. Dan lebih banyak holder bagaimana? Lebih banyak holder tentu dari komunitas, dari pengembang komunitas itu ya. Itu mungkin dari untuk Mas Ryuka. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk Irfan, kadang kita bicara kripto, orang sudah anti karena scam. Nah, sebenarnya gini, kalau bicara kripto sebenarnya ini tergantung kembali ke masing-masing. Kalau misalnya teman-teman trauma, apakah trauma itu akan mengembalikan modal kita? Misalnya trauma di masa lalu, apakah akan mengembalikan modal kita di masa depan? Belum tentu juga, karena sebenarnya bisnis apapun itu juga bisa mengandung resiko. Karena seperti saya kan ada seorang bos juga, dia suka coba berbagai macam bisnis, dan kita lihat di usaha nyata pun, kita misalnya buka rumah makan atau buka apakah itu kita menjamin apakah kita pasti untung atau enggak? Ya bisnisnya usahanya sih kelihatan real. Kita kemudian datang pagi, kemudian pulang sore, apalagi kalau misalnya di Jakarta kena macet, pulang malam bisa-bisa. Nah, apakah pasti untung? Belum tentu juga. Belum lagi misalnya kena dari